T0 Dasar finansial Anda terakhir. Topik hari ini adalah pengelolaan risiko, cara menghindari kehilangan. Apa yang akan dipelajari? Mengapa kehilangan lebih menakutkan dari keuntungan? Membuat garis lurus 1-2 untuk keamanan, cara menghitung posisi, otomatisasi kerugian, 3 hukum selamat. Bahkan jika Anda mengerti 9 topik lain, tanpa pengelolaan risiko, Anda akan kehilangan modal besar dalam lingkungan pasar yang buruk. Ini adalah langkah terakhir untuk membela aset Anda di pasar selama seumur hidup. Mari mulai. Kehilangan lebih sulit diperbaiki daripada menghasilkan keuntungan. Ini adalah hukum asimetris yang berlaku. Contoh kasus, jika Anda kehilangan 50 dari modal 100 juta rupiah, Anda tinggal 50 juta rupiah. Untuk mengembalikan 50 juta rupiah ke 100 juta rupiah, Anda membutuhkan keuntungan 100. Sebaliknya, jika Anda kehilangan 10, Anda perlu menghasilkan 11,1 untuk mengembalikan modal. Semakin besar kehilangan, semakin besar keuntungan yang diperlukan untuk mengembalikan modal. Contoh, 20 kehilangan 25 keuntungan, 30 kehilangan 43 keuntungan, 50 kehilangan 100 keuntungan. Sejarah menunjukkan bahwa investor yang tidak kehilangan modal besar dalam krisis pasar seperti 1929, 2008, dan 2020 adalah investor yang membatasi kehilangan terlebih dahulu. Ini adalah makna sebenarnya dari kalimat menghindari kehilangan lebih baik dari menghasilkan keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa membatasi kehilangan lebih baik daripada menghasilkan keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan modal. Sekarang, Anda akan belajar aturan dasar yang lebih spesifik. Tentukan batas kehilangan maksimal dalam satu transaksi yaitu 1/2 dari modal Anda. Contoh kasus, jika Anda memiliki modal 1 miliar rupiah, batas kehilangan maksimal dalam satu transaksi adalah Oktober 20 juta rupiah. Jika Anda memiliki modal 100 juta rupiah, batas kehilangan maksimal dalam satu transaksi adalah 1-2 juta rupiah. Dengan cara ini, Anda akan kehilangan Oktober 20 dari modal Anda dalam 10 transaksi yang beruntun, tetapi Anda masih memiliki modal yang cukup untuk terus bertransaksi. Jika Anda menggunakan batas kehilangan 5, Anda perlu membeli 200 juta rupiah untuk membatasi kehilangan 10 juta rupiah. Batas kehilangan yang lebih besar akan membuat Anda perlu membeli lebih sedikit. Awalnya, aturan ini mungkin terlihat mengganggu, tetapi setelah 3-6 bulan bertransaksi, Anda akan mengerti betapa efektifnya aturan ini dalam membela modal Anda. Ukuran posisi merupakan cara menghitung aturan 1-2 dalam praktik. Ini merupakan cara menghitung berapa banyak yang harus dibeli atau dijual. Rumusnya sederhana. Modal batas kehilangan maksimal jumlah yang boleh dibeli. Contoh, modal 1 miliar rupiah, batas kehilangan 1, batas kehilangan maksimal 5, 1 miliar 1, 200 juta rupiah. Contoh lain, modal 500 juta rupiah, batas kehilangan 2, batas kehilangan maksimal 10, 500 juta 2, 100 juta rupiah. Jika Anda menggunakan insting untuk menghitung ukuran posisi, Anda mungkin tidak mencapai batas kehilangan yang diinginkan dan mungkin mengalami kehilangan besar. Ukuran posisi merupakan cara yang paling efektif untuk membela modal Anda dalam praktik. Ini merupakan hubungan antara dasar finansial dan praktik yang lebih baik.
kehilangan besar biasanya disebabkan oleh emosi. Saya akan menunggu lagi dan lagi adalah emosi yang sering muncul. Solusinya adalah otomatisasi kehilangan. Anda perlu mengatur stop loss sebelum bertransaksi. Contoh, jika Anda membeli 10 juta rupiah, Anda perlu mengatur stop loss di 9,5 juta rupiah. Jika harga mencapai 9,5 juta rupiah, Anda akan otomatis dijual. Dengan cara ini, Anda tidak perlu terus mencermati layar dan emosi Anda tidak akan membuat Anda kehilangan besar. Kehilangan adalah tanda bahwa Anda telah mengikuti rencana dan membatasi kehilangan. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan 3 hukum selamat ini: diversifikasi, ukuran posisi, dan kehilangan. Dengan mengikuti hukum-hukum ini, Anda akan mampu menghadapi krisis pasar dan membela modal Anda. Diversifikasi, jangan menumpuk modal ke satu aset. Contohnya, investasikan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, komoditas, atau bahkan cryptocurrency seperti Bitcoin. Anda bisa membagi modal ke beberapa aset atau membagi Bitcoin ke beberapa jenis seperti spot, futures, atau high frequency trading untuk meminimalkan risiko. Position seizing, hitunglah besarnya posisi yang akan diambil untuk menghindari kerugian 1-2 per transaksi. Dengan demikian, Anda bisa menanggung kegagalan 10 kali berturut-turut. Cut loss, jual aset secara otomatis ketika harga mencapai harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan mengurangi emosi. Semakin Anda menjaga ketiga hal di atas, semakin mudah Anda menanggapi ketidakpastian pasar. Orang-orang yang menjaga aturan ini berhasil selamat dari krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19 2020. Anda telah menyelesaikan T0, dasar-dasar keuangan 10 kali. Selamat atas kesabaran Anda. 10 hal yang Anda pelajari di T0, nilai uang, kekuatan bunga, cara memisahkan aset, struktur pasar, dasar-dasar saham, obligasi dan suku bunga, pemahaman, perencanaan pajak, cara bertransaksi, dan manajemen kerugian. Hal-hal ini adalah bahasa dasar investasi. Di atas dasar-dasar ini, Anda harus membuat aturan investasi sendiri untuk bisa bertahan lama di pasar. Jangan ikuti orang lain tanpa bertanya, mengapa, dan pastikan Anda memahami apa yang Anda pelajari. Di T1, Anda akan belajar cara membaca grafik. Anda akan mempelajari candlestick, support dan resistance, moving average, volume, dan indikator lainnya secara bertahap. Dengan memahami dasar-dasar investasi, Anda akan lebih mudah membaca grafik. Jika Anda menemukan bantuan, silakan berlangganan dan memberi like. Peringatan, materi ini hanya untuk pendidikan dan bukan untuk mempromosikan investasi. Semua keputusan investasi dan tanggung jawab adalah milik Anda sendiri.